Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Cerita ini saya tahu persis karena saya ada di dalam pusaran itu waktu itu. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Saya ada di pusaran itu pada waktu itu. Jadi saya memulai cerita sekitar mungkin tanggal 6 ya, 6 Maret 2012. Itu dilakukanlah sebuah fit and proper test di kantor DPP PDI Perjuangan, waktu itu masih ada di Lenteng Agung. Ada dua orang yang menjalani fit and proper test calon gubernur DKI pada waktu itu. Yang pertama itu Joko Widodo, Pak Jokowi, ya, waktu itu masih wali kota Solo. Kemudian yang kedua namanya Nono Sampono, mantan Danjen Marinir, ya. Kemudian pengen maju menjadi calon gubernur DKI. Nah, di hari yang sama saya juga ada di sana. Saya ada di sebuah ruangan lain di lantai 2 atau lantai 3, saya lupa. Sebuah acara yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Waktu itu yang mengundang saya Pak Jarod Saiful Hidayat. Saya diminta presentasi hasil survei waktu itu bersama Indobarometer tentang peluang siapa yang paling mungkin untuk terpilih menjadi calon gubernur DKI tahun 2012. Waktu itu saya sudah menjadi promotor Pak Jokowi. Karena saya sudah jadi promotor Pak Jokowi dari Desember tahun 2011. Nah, walaupun acaranya bersamaan, di hari yang sama, di tempat yang sama, saya hari itu nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi malamnya, Pak Jokowi telepon saya. Pak Jokowi cerita bahwa beliau hanya menjalani fit and proper test selama 5 menit saja. Tanpa ada pertanyaan macam-macam. Yang ditanyakan itu cuma satu lah kira-kira. Intinya ini Jakarta, pilkadanya pasti mahal. Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Gitu. Anda punya logistik nggak untuk itu? Pak Jokowi cuma jawab, iya saya mampu. Tapi kalau ditanya berapa, Pak Jokowi nggak, ya mampunya berapa, Pak Jokowi nggak mau jawab. Pak Jokowi cuma bilang, ya ada, mampu. Gitu. Sementara kandidat yang lain itu menjalani fit and proper test itu mungkin 1 jam lebih. Nono Sampono itu menjalani fit and proper test 1 jam lebih. Pak Jokowi waktu itu merasa, oh kok ya fit and proper test yang dia jalani itu kayak semacam terpaksa aja gitu ya, ogah-ogahan aja gitu. Karena yang ditanya cuman punya kemampuan berapa, karena pilkada DKI pasti mahal. Malamnya beliau cerita soal itu, kemudian saya jawab, Pak, memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu. Memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu, karena orang yang fit and proper test Bapak masuk ke ruangan tempat saya bicara hal yang sama. Kira-kira Pak Jokowi itu cocoknya nanti diorbitkan di Jawa Tengah aja, ya, karena partai di sana juga kuat. Sementara kalau di Jakarta itu pilkadanya mahal dan Pak Jokowi kayaknya nggak akan mampu ngongkosin saksi aja, mungkin Pak Jokowi tidak akan mampu gitu. Nah, saya bilang, tapi kan Bapak punya pendukung setia, pendukung yang sudah lebih dahulu menyatakan akan mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Lalu Pak Jokowi berinisiatif menelpon mereka. Nah, yang ditelepon oleh Pak Jokowi itu waktu itu malam itu adalah Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak Yusuf Kalla, ya, dan Pak Jan Farid. Begitu menurut cerita Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setelah menelpon mereka kembali teleponan dengan saya, menyatakan bahwa orang-orang ini komit mendukung Pak Jokowi. Ya walaupun misalnya PDI nanti nggak ngasih misalnya, tapi orang-orang ini komit untuk mendukung Pak Jokowi di Jakarta. Dan mereka akan berusaha untuk mendekati PDIP supaya mau mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo itu waktu itu sangat kagum dengan cara Pak Jokowi mengelola Solo, dan ingin cara-cara yang baik mengelola Solo itu kemudian dibuatkan di Jakarta supaya ada best practice cara mengelola kota di Indonesia. Ya, makanya Pak Prabowo itu ngotot sekali untuk mengusung Pak Jokowi
Pak Jokowi di Jakarta. Dan jangan lupa, yang menemukan nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan ngotot menjadikan Ahok sebagai pasangan Jokowi itu juga Prabowo Subianto namanya. Kan secara logika, itu waktu itu sangat berisiko mengusung seorang keturunan Tionghoa menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Tapi Prabowo Subianto ngotot bahwa wakilnya harus Basuki Cahayapurnama. Jadi karena saya sudah mendukung Anda sebagai calon gubernur dan saya ingin Basuki Cahayapurnama sebagai calon wakil gubernur, maka tugas Anda untuk meyakinkan PDIP bahwa calonnya harus Ahok. Begitu kira-kira omongan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi pada waktu itu. Itu tugas Pak Jokowi untuk meyakinkan PDIP agar menerima Ahok, karena Ahok juga ditolak. Ahok ini kecuali di Gerindra waktu itu ditolak oleh hampir semua pihak karena berisiko menjadikan Ahok sebagai calon wakil gubernur pada saat itu. Ya, tapi itu cerita pada saat itu. Akhirnya Gerindra dan PDI Perjuangan akhirnya sepakat mengusung Jokowi Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2022. Nggak cuman sampai di sana. Dukungan yang diberikan oleh Prabowo itu all out. Lahir batin, Prabowo-nya sendiri turun ke lapangan. Jalan bersama Pak Jokowi, buatkan iklan di TV buat Pak Jokowi, ya kan? Mengerahkan sumber daya partai untuk memenangkan Pak Jokowi. Flash mob yang ada di Bundaran HI, flash mob kotak-kotak pada waktu itu tuh perintahnya Pak Prabowo dan dieksekusi oleh Tidar, Taruna Indonesia Raya, underbow-nya Gerindra. Saya juga terlibat pada saat itu untuk menjalankan flash mob itu. Jadi Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi tidak hanya sekedar berikan tiket, tapi juga membantu lahir batin. Segala kesiapannya, ya itu juga dibantu oleh Pak Prabowo. Beberapa kali rapat di Mid Plaza itu dipimpin oleh Pak Prabowo. Ada Pak Jokowi, ada Ahok, ada saya.